Hai guys, welcome to my channel. Masih bersama aku, Nia Utami. Oke, jadi sekarang ini suasananya lagi di malam hari ya. Kayaknya akan seru kalau aku bahas tentang hal-hal yang berbau horor gitu. Nah, di video hari ini aku akan bahas tentang salah satu film horor Indonesia yang tayang di Disney Plus Hotstar. Jadi ini masih baru banget, baru aja tayang kemarin 30 Juli 2021. Film ini berjudul Gibah yang merupakan hasil karya tulisan dari Riza Pahlevi dan juga Vidya Aristia. Nah, mereka ini juga sebelumnya pernah menciptakan film Makmum ya. Jadi mereka berdua bikin lagi cerita yaitu yang berjudul Gibah. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas dan aku akan kasih review ke kalian tentang film horor yang berjudul Gibah. Well, pertama-tama aku akan bacakan dulu ya. Dari segi pemainnya di sini cukup menjanjikan banget untuk sekedar film horor ya, karena pemerannya cukup berderetan banget nih. Pasti kalian kenal gitu sama pemeran-pemerannya. Di sini juga ada Verrell Bramesta. Nah, kalian pasti tahu banget nih sama cowok yang satu ini. Kemudian di sini juga ada Anggika Bolsterly, kemudian ada Arafa Rianti, ada Adila Fitri, ada Astri Welas, ada Opi Kumis, ada Zaza Utari, ada Josephine Filmstone, ada Jerry Liku Mahwa. Jadi ini jajaran pemerannya udah cukup ramai dan juga menjanjikan ya menurut aku tentang film horor yang saat ini. Jadi meskipun pemerannya ini cukup menjanjikan, kalian juga nggak akan tahu gitu bahwa jalan ceritanya akan seperti apa, karena pemeran yang bagus sekalipun nggak akan menjamin jalan ceritanya itu bagus gitu. Nah, itu yang aku rasain terhadap film Gibah ya. Meskipun ini katanya film horor, aku nggak ngerasa ini kayak yang film horor yang cukup bagus banget gitu. Dari sinopsisnya aja kalian bisa tergambarkan ya dari judulnya, yaitu tentang gibah ya. Intinya film ini tentang gibah dong gitu. Cuman ini emang dikaitkan banget sama unsur agama dan juga tentang unsur horor. Nah, kalian bisa bayangkan kan ketika kalian tuh bergibah, kemudian ini ada unsur horornya. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk sinopsisnya sendiri ini menceritakan tentang sekumpulan mahasiswa yang mereka itu temenan, tapi mereka ini emang suka gibah gitu. Ketika mereka tuh saling ngomongin gitu kan satu sama lain, bahkan teman dekatnya sendiri ini juga diomongin. Nah, gitu. Itu tuh asal-muasalnya bisa bikin masalah ketika kalian itu suka bergibah gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas alur dari cerita film Gibah. Jadi cerita ini dimulai ketika ada salah satu member dari majalah kampus ya. Jadi mereka ini perkumpulan gitu, anak-anak yang memang kayak jurnalistik kampus gitu lagi, yang merilis tentang artikel-artikel ataupun berita-berita, nah kayak gitu. Kemudian ada salah satu member mereka yang bernama Okta. Nah, si Okta ini tiba-tiba aja nggak muncul gitu pada saat mereka sedang rapat. Nah, kayak gitu. Jadi si temannya ini, si Verrell ini ya, mempertanyakan dong, ini teman kita kenapa, ada apa sampai nggak datang gitu kan di perkumpulan hari ini gitu, di rapat kita. Jadi dia minta sama temennya si Firly sama yang satunya itu biar menjenguk temennya, karena mereka itu kan masih satu asrama gitu. Jadi kayak cari tahu emangnya kenapa sih temen aku nih sampai nggak masuk gitu kan, sampai nggak ada kabar-kabarnya. Jadi temennya si Okta ini emang lagi sering mengalami kejadian yang aneh. Nah, kejadian tersebut dimulainya tuh ketika si Okta kemarin sempat merilis sebuah artikel di mana dia itu menyatakan bahwa ada kasus tentang dosen dan juga mahasiswa. Nah, kayak gitu dirilis, dipublish. Setelah dia mempublish artikel tersebut, nah itu kan jatuh-jatuhnya gibah nih, kayak belum tentu kebenarannya tuh seperti apa gitu kan, udah tahu-tahu dirilis aja nih artikel gitu kan. Jadi si Okta ini mengalami kejadian aneh, dia jadi sering mengurung diri dan juga dia tuh kayak sering dihantui gitu, sebuah sosok yang aneh. Ini karena dia tuh menciptakan sesuatu yang gibahnya tuh gimana gitu kan, jadi ngefek ke dia gitu, dan akhirnya dia tuh terus dihantui. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini aku agak-agak kurang srek ya, dimana ketika kita tuh gibah gitu kan dikaitkan sama horor, emangnya iya gitu kan, agak-agak nggak masuk akal kan gitu. Kemudian nih lanjut cerita, setelah kejadian si Okta, ternyata nih si Firly dan teman-temannya ini juga punya masalah ketika mereka itu saling jahatin satu sama lain ya. Mereka tuh bergibah dong intinya gitu. Temennya tuh dibilang malahan check-in hotel dan segala macam. Nah, itu kan jatuh-jatuhnya malah jadi fitnah gitu kan. Dan akhirnya nih ujung-ujungnya mereka mendapatkan sebuah karma gitu kan, ketika mereka tuh kayak seolah-olah kayak bau bangkai. Nah, kayak gitu. Jadi kan mereka itu sering banget nih ngebahas tentang ayat Al-Quran yang dimana kalau kalian tuh gibah itu kan ibarat memakan daging saudara kalian sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi tuh hal itu dikaitkan banget sama mereka gitu. Jadi banyak banget kejadian aneh-aneh yang menimpa pertemanan
pertemanan mereka ini. Jadi hubungan mereka tuh malah jadi renggang kayak gitu. Nah, jadi tuh inti ceritanya tuh keseluruhan ya kayak gitu ya. Ketika kalian itu bergibah, maka akan ada ganjaran yang kalian dapatkan. Nah, khusus film ini itu tadi, jadi ganjaran yang kalian dapetin itu kalian akan ngerasa nggak tenang, kalian akan diikutin sama hantu. Nah, kayak gitu ceritanya. Oke, sekarang kita lanjut langsung ya untuk review pribadi aku tentang film Gibah ini. Jadi menurut aku ini film horor yang sebenarnya tuh nggak jelas gitu loh, mau kemana gitu arah ceritanya. Jadi aku nonton kayak unsur horornya nih kayak maksa banget gitu diselipin di sini. Nah, di sini juga mereka tuh kayak menambahkan unsur komedi. Di sini kalian tahu kan ada Astri Wells dan juga Opi Kumis ya, kayak mereka tuh aktor yang emang lawak banget gitu kan. Tapi tuh kayak ketika mereka dimasukin ke film yang satu ini tuh kayak yang garing banget gitu. Ada beberapa part yang memang kayaknya mereka mau ngelucu gitu kan, tapi malah yang apa sih gitu, nggak lucu banget gitu, garing gitu kan. Jadi kayak ketika horor dikasih unsur komedi nggak jelas gitu maunya kemana. Terus juga menurut aku ada beberapa part yang seharusnya tuh nggak perlu dimasukin juga, jalan ceritanya tetap gitu-gitu aja gitu, kayak nggak mengembangkan cerita ataupun apapun gitu. Terus juga cerita ini terlalu banyak halusinasi. Jadi aku sendiri nih sulit mau ngebedain ini kayak yang oh ini kalian berhalusinasi ya gitu. Oh aku kira ini beneran gitu. Kayak saking banyaknya adegan halusinasi mereka, kayak kita tuh nggak tahu gitu mau bedain ini beneran, ini yang real atau ini yang halusinasi mereka aja gitu. Meskipun yang aku suka di sini mungkin mereka menambahkan unsur agama ya, kayak ada Islamiknya juga diselipin di sini. Mungkin itu bagus ya buat pengetahuan kita. Emang intinya tuh pesan dari mereka tuh gibah itu emang sesuatu yang seharusnya nggak kita lakuin, itu sesuatu yang nggak baik gitu kan. Mungkin pesannya di situ. Tapi di sini ya untuk pengembangan karakter, pemeran dan segala macam itu nggak ada kekuatannya sama sekali gitu. Bahkan aku nggak tahu fungsi Farrell di situ tuh buat apa gitu sebagai pemerannya. Bahkan aku ngira sempat dia itu pemeran utama, ternyata pas diperankan itu kayak yang terus Farrell ngapain gitu. Kemudian juga nih ya kayak Astri Wells di situ katanya punya unsur supranatural gitu kan, kayak dia bisa ngebaca sesuatu. Tapi kayak di sini nggak ada penguatan pengembangan karakternya dia gitu. Emangnya latar belakangnya dia dulunya kenapa bisa jadi tahu gitu kan tentang hal-hal supranatural gitu, kayak gak jelas banget deh sumpah. Nah, dari segi hantunya juga nih ya, namanya film horor kan identiknya sama hantu ya. Nah, kalau untuk film Gibah ini kayak tiba-tiba aja diikutin ada hantunya gitu kan. Terus hantunya tuh nggak jelas banget mau bentukannya tuh seperti apa gitu. Kadang kayak gini, kadang-kadang juga ngerasukin temennya jadi gini gitu kan. Kayak identiknya hantu yang khusus Gibah nih apaan gitu. Mau ke hantu Indonesia juga enggak, mau ke hantu apa juga enggak. Jadi apa sih gitu kan, unsur horor dari segi hantunya aja tuh udah nggak jelas gitu, apalagi mau bahas ke yang lain udah pokoknya tuh nggak jelas banget deh gitu. Jadi yang terakhir nih ya dari aku, intinya tuh aku nggak ngerti tentang film Gibah ini, dia masukin unsur horornya itu kaitan Gibah sama hantu itu tadi. Nah itu kenapa gitu, aku nggak paham juga sama ide cerita dari mereka gitu, kayak kaitan ketika kita bergibah terus tiba-tiba muncul hantu, emangnya tuh latar belakangnya kenapa gitu. And untuk skor ya, mungkin aku akan kasih 6/10 untuk film Gibah. Tapi buat kalian nih, kalau pengen cari sekedar hiburan, pengen sekedar nonton aja, mungkin ini bisa kalian tonton. Tapi jangan ber-expect apa-apa, karena aku awalnya juga ekspektasinya tinggi, karena lihat trailernya kayaknya menjanjikan gitu. Ternyata ekspektasi aku emang ketinggian untuk film horornya Indonesia yang satu ini gitu. Oke guys, aku rasa itu dulu ya untuk review film horor Gibah dari aku. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. And don't forget to subscribe, like, and comment this video ya. See you again!